Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita, yang tentu saja nikmat yang tidak terbatas, nikmat yang tidak terhingga, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan bisa untuk menghitungnya. Tentu saja dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, nikmat yang paling agung adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat berjalan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana dijelaskan bahwa kajian kita pada saat ini dengan tema buah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita melihat apa saja buah-buah atau natijah ittiba'us sunnah, buah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barangkali perlu kita pertegas kembali tentang makna sunnah itu sendiri. Sebab ada sebagian, bahkan mungkin kebanyakan orang, ketika mendengar kata sunnah itu orientasi berpikirnya adalah sunnah dalam artian salah satu dari hukum syariah, yaitu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak ada sanksi. Dan kesan seperti ini di masyarakat sering kita dapatkan. Salah satu contoh konkret umpamanya, pernah saya satu waktu ketika mau khutbah Jumat di salah satu masjid yang terbesar di Pelabuhan Tanjung Priuk, sebelum Jumat ketika mau ambil wudhu, ada dua orang, bahkan lebih, sedang berdebat. Jadi waktu itu mempermasalahan tentang jenggot. Dikata yang satu, jenggot itu
wajib, kata yang satu tidak. Kemudian yang mengatakan wajib itu dia mengemukakan berbagai macam alasan dan dalil, baik secara khusus maupun dalil yang umum. Kemudian kata lawan bicaranya itu, gak apa-apa kan itu sunnah ini gitu. Jadi dianggap bahwa sunnah itu adalah hanya itu gitu. Apakah anggapan seperti itu benar? Bisa dikatakan benar, tetapi yang namanya sunnah itu bukan hanya itu gitu. Jadi sunnah itu kalau ibarat lingkaran itu ada lingkaran yang besar sampai lingkaran yang terkecil. Lingkaran yang terbesar, kalau kita lihat keterangan para ulama, bahwa sunnah itu ternyata mencakup seluruh ajaran Islam. Mencakup seluruh ajaran dalam Islam itu dikatakan sunnah juga. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, inna sunnata hiya syari'ah wa hiya ma syara'ahu Allahu wa rasuluhu minad din. Jadi sunnah itu adalah syariah, yaitu apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu bagian daripada agama Islam itu sendiri. Kemudian kalau kita baca di dalam kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, pada poin yang pertama beliau mengatakan, i'lamu annal islama huwa sunnah wa sunnatu hiyal islam la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Tidak bisa tegak keduanya kecuali dengan salah satu daripadanya. Artinya Islam tidak akan tegak tanpa sunnah, bahkan Islam tidak akan ada tanpa sunnah. Demikian juga sunnah pun tidak akan ada tanpa Islam. Dan antara Islam dengan sunnah itu tidak bisa tegak kecuali saling mendukung keduanya. Kemudian yang kedua, juga sunnah bisa berarti lawan daripada bid'ah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau bersabda, ma ahdasa qaumun bid'atan illa rufi'a misluha minas sunnah. Tidak ada satu bid'ah pun yang dilakukan oleh satu kaum kecuali dicabut satu sunnah tandingannya. Jadi di sini antara sunnah dengan bid'ah itu tidak bisa bergandengan, tidak bisa berbarengan. Mesti pilih salah satu. Ya, sama halnya antara taat dengan maksiat, antara tauhid dengan syirik. Demikian juga antara sunnah dengan bid'ah. Untuk itulah Rasulullah SAW di dalam khutbah hajjahnya, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, membacakan ayat-ayat tentang takwa, kemudian beliau menyatakan, amma ba'du, adapun sesudahnya, inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadji hadji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Yang artinya sebenar-benar ucapan adalah kitab Allah atau kalamullah, Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan, kata beliau, itu bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Mungkin sebagian kaum muslimin menganggap ini
pertama adalah bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Yang kedua, bentuk pengagungan terhadap sunnah Nabi SAW. Dan yang ketiga adalah Rasulullah SAW mewanti-wanti, jangan mengada-ngada dalam urusan agama ini, karena agama ini sudah lengkap, sudah tinggal pakai, sudah tinggal mengikuti. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah Rasulullah SAW, jangan mengada-ngada, karena dengan mengikuti Rasulullah SAW, nah kemudian itu adalah sunnah dalam artian yang kedua. Kemudian sunnah dalam artian yang ketiga juga bisa diartikan sunnah adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, sunnah dalam artian hadis adalah ma'udifa lir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyatin au khuluqiyatin. Sunnah adalah apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat yang berhubungan dengan ciptaan, dengan fisik beliau SAW, dan yang berhubungan dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ketika seseorang mengatakan ini sunnah, dalam artian ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harus bisa mempertanggungjawabkan, harus bisa membuktikan bahwa itu semua adalah benar-benar disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi pernah mengucapkannya, atau kalau beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengucapkannya, barangkali pernah melakukannya. Kalau beliau tidak pernah melakukannya, barangkali pernah ada sahabat yang melakukan, kemudian beliau mendiamkannya, atau mungkin beliau pernah mencita-citakannya. Contoh seperti beliau pernah bercita-cita ketika beliau memerintahkan kepada para sahabat, beliau melaksanakan saum tanggal 10 Muharram, kemudian memerintahkan kepada para sahabat, dan ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bukankah hari Asyura itu hari besar orang-orang Yahudi? Beliau SAW tidak membantah, hanya beliau mengatakan, idza kana amul muqbil sumnat tasi'ah. Kalau kita diberi umur sampai tahun depan, kita akan melakukan saum pada tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Jadi apakah Rasulullah SAW pernah mengatakan, mengerjakan, membiarkan, atau mencita-citakan? Kalau tidak boleh mengatakan bahwa itu sunnah, bahwa itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab ada konsekuensi hukumnya. Ya, sebagaimana yang beliau nyatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah tempat tinggalnya di dalam api neraka. Jadi insyaallah orang yang bertanggung jawab akan sangat takut. Dia tidak akan mungkin mengatakan bahwa ini adalah bagian daripada sunnah, bagian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau tidak pernah mengatakannya. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa buah ya ketika kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi di satu sisi mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
adalah merupakan kewajiban, tapi di sisi lain juga merupakan kebutuhan. Bagaimana, kenapa dikatakan kebutuhan? Apa pertimbangannya? Kita bisa lihat kembali firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran, ya, surat ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah olehmu Muhammad, jika engkau mencintai aku, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, nanti Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan ia Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumumkan di akhir ayat ini, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian di ayat 132 juga disebutkan taatilah Allah dan Rasulnya la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, bahwa dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua adalah merupakan kebutuhan pokok bagi kita sekalian. Sebaliknya, ketika seseorang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bencana yang akan datang ini tidak main-main, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat An-Nur ayat 63, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyalahi perintahnya, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan ditimpa bencana, akan ditimpa fitnah, atau ditimpa azab yang pedih. Makanya pantas ketika ada seseorang yang mau melakukan ihram dari Masjid Nabawi, dari dekat kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya kepada Imam Malik rahimahullahu taala, boleh enggak kalau saya mau ihram dari sini gitu. Padahal kan awal atau mikot bagi penduduk Madinah itu di Dzulhulaifah, atau orang sekarang orang Indonesia itu mengenal dengan Bir Ali. Orang Madinah menyebut Abyar Ali. Kata Imam Malik, jangan engkau lakukan. Kata orang itu, kenapa? Kan hanya menambah beberapa mil saja. Kata Imam Malik, jangan. Saya takut nanti kamu terkena fitnah. Fitnah apa? Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, fitnah apalagi yang lebih besar, yang lebih dahsyat daripada menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bacakan surat An-Nur ayat 63 tadi, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menjelaskan, kalau timbul berbagai macam bencana, berbagai macam musibah, kata beliau sebetulnya pokok permasalahannya, penyebabnya itu ada dua. Yang pertama adalah karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika perbuatan syirik dibiarkan, apalagi dikembangkan, ini akan mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun berdasarkan sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an di surat Rum surat 30 ayat 41 dan 42.
Ya zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah terjadi bencana di darat dan di laut disebabkan ulah-ulah manusia, agar Allah menimpakan kepada mereka akibat dari apa yang mereka lakukan. Kemudian di ayat ke-42-nya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Katakanlah oleh Muhammad, adakan perjalanan di muka bumi ini, kemudian ambil pelajaran kenapa orang-orang terdahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan, kana aktsaruhum musyrikin, karena kebanyakan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika perbuatan syirik dibiarkan, ketika sunnah Nabi SAW dilanggar, maka ini sangat potensial untuk mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Jadi itu adalah buah yang pertama. Kemudian buah yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi SAW adalah penyebab diterimanya setiap amalan, atau bisa dikatakan syarat diterimanya ibadah seseorang. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ungkapan yang pernah dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala saat ini perlu diingatkan kembali kepada umat, perlu ditularkan, perlu disosialisasikan, bahwa ketika kita berbicara tentang ibadah, sesuatu yang paling penting di dalam Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Ya, insyaallah ayatnya sudah kita hafal di surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga tidak menciptakan jin dan manusia, sekalipun dijelaskan tugas hidupnya yaitu ibadah kepadanya, tapi tidak dibiarkan begitu saja mencari cara ibadah sendiri-sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya pada setiap umat, dan pada umat yang terakhir kepada seluruh manusia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran di surat An-Nahl surat ke-16 ayat 36, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul, misinya sama, mengajak, mengajar, membimbing manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tagut. Jadi ibadah ini adalah perkara yang sangat besar. Di antara bukti kebesaran ibadah itu, yang ketiga adalah ketika seseorang beribadah namun terjadi kesalahan, Allah Subhanahu wa taala tidak mendelegasikan kepada siapapun untuk menjatuhkan sanksi kepada orang yang ibadahnya salah. Ya, berbeda umpamanya orang yang melanggar moral, orang yang membunuh, orang yang zina, orang yang minum minuman keras. Ya, yang berzina kalau dia sudah nikah dirajam, orang yang mencuri dipotong tangan, orang yang membunuh dikisos, orang yang minum juga didera. Itu semuanya diserahkan pelaksanaannya kepada manusia. Tetapi ketika seseorang melakukan ibadah tapi terjadi kesalahan, dan kesalahan dalam ibadah itu nyata ada, ya buktinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada orang yang sholat tetapi celaka,
fawailul lil musallin, neraka bel bagi orang-orang yang salat. Dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, banyak orang yang berpuasa tapi tidak memperoleh apa-apa melainkan hanya lapar dan haus. Rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atos. Namun ketika terjadi kesalahan itu tidak diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun, termasuk kepada qadhi, kepada hakim, untuk memberikan sanksi kepada orang yang ibadahnya salah. Itu dibawa ke mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadah adalah perkara yang besar. Ya, sampai-sampai kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Fatir, surat ke-35 ayat 37, ada orang-orang yang ketika hidup dia optimis akan masuk surga tanpa diazab, tanpa harus masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Kenapa? Karena dia banyak melakukan amalan-amalan ya, yang dia anggap amal salih, dia anggap ibadah, dan berita ini pasti benar karena ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Ternyata orang-orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Lantas dalam neraka dijelaskan di dalam ayat tersebut, wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahum yastarihun wahum yasrahuna bisyiddah. Mereka menjerit-jerit, berteriak-teriak dengan suara yang keras kesakitan dalam neraka sambil berkata, Rabbana akhrijna, ya Allah, ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari azab ini. Kemudian kami akan melakukan amalan salih, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami berjanji akan melakukan amal salih, bukan amal salih yang ternyata salah yang pernah kami lakukan. Permohonan orang ini masih mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kami sudah memberikan umur yang cukup kepadamu untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir? Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian orang yang memberikan peringatan, orang yang memberikan pelajaran mana yang benar dan mana yang salah. Fazuku famal lidzalimina min nasir. Sekarang rasakan saja, tidak ada sembarang penolong bagi orang-orang yang zalim. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mutlak. Karena ternyata ibadah yang benar itu baru dikatakan sah. Sebetulnya kuncinya sederhana saja. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ada dua prinsip yang harus dipegang oleh setiap mukmin. Dua prinsip ini sangat penting. Dua prinsip ini yang ketika terjadi penyimpangan maka ibadahnya tidak akan diterima. Apa dua prinsip tersebut? Yang pertama adalah an la na'buda illallah. Kita tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang kedua, wala na'budallah illa bima syara'a. Dan kita setiap mukmin tidak akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali berdasarkan apa yang disyariatkan, berdasarkan apa yang disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama menyimpulkan ibadah baru bisa diterima kalau memenuhi dua syarat. Pertama adalah ikhlas, semata-mata beribadah kepada Allah, semata-mata karena Allah. Yang kedua, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan ketika seseorang beribadah walaupun ikhlas tanpa mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengumumkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dengan sabdanya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal ibadah ya yang tidak didasarkan urusan tersebut kepada kami atau dari kami, maka dia akan ditolak. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha juga beliau bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama ini yang bukan datang daripadanya, maka apa yang dia lakukan itu akan ditolak. Fahuwa raddun bimakna mardud, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya, kalau yang tadi man amila, barang siapa yang mengamalkan, yang kedua man ahdasa, barang siapa yang mengada-ngada. Kalau mengamalkan mungkin bisa seperorangan. Kalau dia mengamalkan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dia berdosa hanya sendirian. Tapi kalau yang mengada-ngada ini sudah lebih besar lagi, karena dia inisiatornya, ya bisa dia berdosa dan juga akan menanggung dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun dikurangi. Jadi para jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, jadi di antara buah mengikuti sunnah Nabi SAW yang kedua tadi adalah keutamaan yang termasuk keutamaan terbesar dalam mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah diterimanya amal ibadah seseorang.